Don't forget like, share, and subscribe. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, students. Okay, it's nice to see you again. Today, our discuss will be about conditional sentence first type. Jadi materi kita hari ini adalah tentang conditional sentence tipe pertama. Sebelum kita bahas apa itu conditional sentence, sekarang kita lihat dulu the basic competencies in this material. Jadi kompetensi dasar dari materi ini yaitu KD 34 dan KD 43. Seperti biasa, oke, sekarang kita coba dengarkan dulu dialog berikut ini. Mom, can I go to Nanda's house this afternoon? Will you go there alone? Yes, Mom, but if it rains, I will not go to Nanda's house. Okay, by the way, what about your test this week? Are you ready? Yes, Mom, I will study hard. Of course, if you want to get the good score, you must study hard. I see, Mom. Nanda and I want to continue our study at the same university if we pass the test. Good idea, dear. Thank you, Mom. Oke, setelah kita mendengarkan dan memperhatikan dialognya tadi, ini adalah skrip dari dialog yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi dialog yang tadi adalah percakapan antara Ririn and her mom, di mana when Ririn asking permission to his mom. Jadi di sini Ririn meminta izin kepada ibunya untuk ke rumah Nanda sore ini. Dengan mengatakan, "Mom, can I go to Nanda's house this afternoon?" Kemudian dijawab oleh ibunya, "Will you go there alone?" Akankah kamu ke sana sendiri? Lalu dijawab lagi oleh Ririn, "Yes, Mom. If it rains, I will not go to Nanda's house." Ya, Ibu. Tapi jika hujan, saya tidak akan ke rumah Nanda. Kemudian dijawab lagi oleh ibunya, "Okay, by the way, what about your test this week? Are you ready?" Di sini ibunya menanyakan tentang teks yang akan dilalui oleh Ririn pekan ini. Are you ready? Apakah kamu siap? Kemudian dijawab oleh Ririn, "Yes, Mom, I will study hard." Lalu ibunya berkata, "Of course, if you want to get the good score, you must study hard." Tentu saja, jika kamu ingin mendapatkan skor yang baik, kamu harus belajar yang lebih giat. Lalu dijawab, "I see, Mom. Nanda and I want to continue our study at the same university if we pass the test." Ya, saya tahu, Ibu. Saya dan Nanda ingin melanjutkan pendidikan kami di universitas yang sama jika kami lulus tesnya. Oke, good idea, dear. Itu jawaban ibunya. Itu ide yang bagus. Oke,
Setelah kita memperhatikan dialog, ada beberapa kalimat yang kita garis bawahi. Now, look at the sentences. Coba kita lihat kalimat berikut ini. Kalimat berikut ini ada terdapat di dalam dialog. Untuk kalimat A, if you want to get the good score, you must study hard. Jika kamu ingin mendapatkan atau memperoleh skor yang bagus, kamu harus belajar dengan giat. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan kalimat kedua. If it rains, I will not go to Nanda's house. Jika hujan, saya tidak akan ke rumah Nanda. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat yang ketiga. Nanda and I want to continue our study at the same university if we pass the test. Nanda dan saya ingin melanjutkan pendidikan kami di universitas yang sama jika kami melalui tesnya, jika kami lulus tesnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ketiga kalimat ini adalah kalimat pengandaian, di mana semua kalimat ini di dalam kalimatnya terdapat kata if atau yang berarti jika. Oke. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa materi hari ini adalah conditional sentence type 1. Kita garis bawahi, conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Jadi conditional sentence seringkali kita gunakan untuk berandai-andai. Saya kira kita semua pernah bahkan sering membuat atau mengucapkan kalimat yang berisi pengandaian. Di sini ada beberapa tipe kalimat pengandaian, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat pengandaian tipe pertama. Nah, conditional sentence type 1 atau first type itu seperti apa? Kita lihat definisinya. Conditional sentence type 1 are used to talk about real and possible situation. Jadi conditional sentence tipe pertama atau kalimat pengandaian tipe pertama itu digunakan untuk membicarakan talk about real, membicarakan sesuatu yang nyata dan possible situation dan mungkin saja terjadi. Oke, kita lihat contohnya. Look at the example. If I'm hungry, I will get something to eat. Jika saya lapar, saya akan mengambil sesuatu untuk dimakan. Nah, di sini dari kalimat ini dia real, dia nyata. Jika saya lapar, saya akan makan gitu. Dan ini adalah possible situations. Mungkin saja terjadi. Kalau saya lapar ya bisa saja saya pergi mengambil makanan untuk dimakan. Nah, seperti itu conditional sentence type 1. Jadi it is real and possible, ya, nyata dan mungkin saja terjadi. Oke? Nah, sekarang let's talk about the structure. Conditional sentence adalah kalimat. Sentence di sini adalah kalimat. Untuk polanya, sentence ini khusus untuk conditional sentence, dia terdiri atas dua klausa, if clause and result clause. If clause yaitu klausa yang berisi pengandaian, sementara result clause atau klausa hasil yang berisi hasil dari klausa pengandaian itu. Nah, sekarang coba kita lihat conditional sentence-nya, kalimat pengandaiannya. If you want to get the score, you must study hard. Jika kamu ingin mendapatkan skor yang baik, kamu harus belajar dengan giat. Itu adalah conditional sentence. Kalimat ini terdiri atas dua klausa, yaitu klausa pengandaian dan klausa hasil, if clause and result clause. Klausa pengandaiannya yaitu klausa yang di dalamnya ada kata if atau jika. Nah, klausa pengandaiannya di sini adalah if you want to get the score. If you want to get the score. Jika kamu ingin mendapatkan skor yang baik. Hasilnya, result clause-nya adalah you must study hard. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan skor yang baik, apa yang mesti kamu lakukan? Itu ada di result clause, yaitu you must study hard. Oke, ini adalah conditional sentence type 1.
one, first type. Oke, sekarang kita lihat strukturnya lebih jauh lagi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa conditional sentence terdiri atas dua klausa, yaitu if clause and result clause. Nah, sekarang untuk if clause, dia diawali dengan kata if. Kemudian setelah itu disusul dengan subject. Lalu verb one, lalu bisa juga ditambahkan object or complement. Objek atau pelengkap. Sementara untuk result clause diawali dengan subject, lalu plus a modal. Modal di sini bisa saja dia will or must, harus, atau can't, dapat, lalu may juga bisa, atau modal yang sesuai dengan kalimatnya. Setelah modal kita tambahkan verb one without to ya, jangan menggunakan to di depan kata kerja pertama setelah menggunakan modal. Setelah kata kerja pertama kita bisa juga tambahkan object or complement. Jadi untuk conditional sentence type 1 semuanya baik if clause maupun result clause menggunakan verb one or infinitive. Now look at the example. If you want to get the good score, ini adalah if clause. Dia diawali dengan if, kemudian subjeknya adalah you, kemudian verb one-nya want, lalu object complement to get the good score. Kemudian result clause-nya adalah you must study hard. Subjeknya you, kemudian modal yang digunakan adalah must atau harus. Verb one study, keterangan hard. You must study hard. Kamu harus belajar giat. Nah, itu pola dari conditional sentence type 1. Ya, sekarang kita lihat contoh dari conditional sentence type 1. Kita lihat contoh lain. If I get a promotion, I will buy a car. Jika saya mendapatkan promosi di sini naik pangkat ya. Jika saya mendapatkan promosi, saya akan membeli sebuah mobil. Jadi ini adalah conditional sentence type 1. Real dan mungkin saja terjadi. Kalau saya promosi, saya akan membeli sebuah mobil. Terdiri atas dua klausa yaitu if clause and result clause, yang dimana if clause-nya adalah if I get a promotion and result clause-nya adalah I will buy a car. Now look at the second sentence. If she invites me, I will go. Jika dia mengundang saya akan pergi. If clause-nya adalah if she invites me, result clause-nya adalah I will go. Kemudian yang ketiga, if it rains, we will cancel the match. Jika hujan, kita akan menunda pertandingannya. Jadi clause-nya adalah if it rains, we will cancel the match adalah result clause-nya. Oke, ini adalah conditional sentence type 1. Diperhatikan, semua menggunakan infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian di result clause menggunakan model, semua kalimat menggunakan model will atau akan. Di if clause-nya diawali dengan kata if. Oke, setelah memperhatikan penjelasan tadi, sekarang kita coba match the sentences in column A with the sentences in column B. Match, cocokkan sentences kalimat yang ada di kolom A. Di kolom A ini adalah if clause-nya yang sebelah kiri dengan kalimat yang ada di kolom B. Kolom B adalah result clause. Jadi kita coba cocokkan kalimat yang ada di kolom A dengan kalimat yang ada di kolom B. Now let me give you an example. Jadi contohnya untuk klausa yang ada di klausa pertama yang ada di kolom A itu adalah if she invites me. Klausa yang cocok adalah I will go to the party. Makanya kalimatnya menjadi if she invites me, I will go to the party. Jika dia mengundang saya akan pergi ke pesta itu. Perlu kita perhatikan
bahwa tidak selamanya if clause di depan. Jadi kita bisa bolak-balik ya. Kita bisa membuat kalimatnya result clause duluan. I will go to the party if she invites me. Jadi artinya sama saja. Kita bisa menuliskan result clause-nya dulu atau if clause-nya dulu ya. Sampai di sini saya harap kalian paham. Silahkan mengerjakan latihan ini dan jika ada pertanyaan sekali lagi boleh disampaikan di classroom-nya kita. Oke? Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you